Baik, selamat sore para peserta seminar virtual hukum laut, penegakan hukum laut di zona ekonomi eksklusif. Seminar ini sebetulnya terkait dengan mata kuliah hukum laut, dan ini juga kita sambil menunggu peserta sedang proses masuk. Kebetulan di Surabaya sedang hujan, Bu. Sedang Oh, di tempat saya hujan sebetulnya, Tanjung Perak dekat pelabuhan. oh, Dan mungkin di ada sini. yang mahasiswa terkait dengan pulang kampung. Jadi mungkin nanti juga kita bisa diskusi lewat materi yang Ibu Lu berikan. Narasumber pada saat hari ini dibawakan oleh Ibu Dr. Lu Putusudini dari Universitas Warmadewa Denpasar. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Jihad Rizkula, beliau yang sebagai penanggung jawab acara ini, Bu, sebetulnya. Kemudian di sini ada dosen dari Untak juga, Ibu Dr. Yovita Arimangesti. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Dr. Anda Aarai Sita Laksmi. Dan Kaprodi Magister Kenotariatan, Bapak Dr. Inyoman Sujana, SHM HUM. Dan yang spesial mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa. Tentu saja, Bu, nanti diskusinya pemaparan paling lama 7 menit ya, Bu, ya, dan sisanya nanti tanya jawab karena ini fokusnya terkait di zona ekonomi eksklusif. Baik, saya persilakan Bu Lu, nanti kita kemudian ini tadi saya lupa, ini sudah langsung di-online-kan, nanti akan direkam secara otomatis dalam YouTube milik Fakultas Hukum Untak Surabaya. Kami persilakan untuk Bu Lu memaparkan materinya, paling lama 7 menit ya, silakan. Terima kasih, Bapak Tommy. Sekali lagi terima kasih, Pak Tommy, atas waktunya selaku moderator. Sebelum saya memulai, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus yang sudah memberikan kesempatan dan mempercayai saya dalam acara seminar virtual ini yang membawakan materi tentang penegakan hukum laut di zona ekonomi eksklusif. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Kapolri Fakultas Hukum, ya, Bapak Ahmad, ya, di sini yang tadi dibicarakan oleh Pak Tommy, Ibu Yovita, dan yang tidak kalah penting juga adik-adik mahasiswa, baik mahasiswa di Untak maupun mahasiswa prodi MKN di Warmadewa. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bisa mengikuti acara ini. Harapan saya juga semoga materi saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa semuanya dan tidak mengurangi arti, semoga juga bisa dikembangkan lebih baik ke depannya. Baik, lebih lanjut saya ke materi. Atau dari saya aja, Bu? Bentar materinya. Ini. Saya share screen dari saya aja ya? Boleh, coba. Boleh ya? Iya. Boleh. Sebentar, Bu, ya. Dari sana aja. Anak udah apa di sini? Bisa, Bu, sambil dibuka aja, nanti saya pandu dari sini, Bu. Iya, coba dibuka deh. Itu
Ini nih kita. Materi saya. Nah, Silakan, sudah saya share ini. nah ini udah juga Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Baik, yang terhormat juga para peserta di sini. Materi saya berjudul Penegakan Hukum Laut di Zona Ekonomi Eksklusif. Ya. Berbicara mengenai penegakan hukum laut di zona ekonomi eksklusif, ya, itu adalah sebenarnya membicarakan cara-cara menerapkan hukum laut di zona ekonomi eksklusif. Dimulai dari pengaturan zona ekonomi eksklusif, dalam artian apa itu ZTE, kemudian rejim hukum di ZTE, hak eksklusif negara pantai di ZTE, kebebasan negara-negara lain di ZTE, penyelesaian sengketa di ZTE, termasuk juga penerapan hukum laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia melalui ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, itu diperhatikan pengaturan terhadap hukum laut di sini. Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS atau dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982, ya, yang mana diratifikasi oleh Indonesia itu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, ya, dan kemudian diimplementasikan ke peraturan perundang-undangan Indonesia, bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang perairan Indonesia, terus kemudian dalam bentuk landas kontinen, dan yang paling penting di sini dalam bentuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, karena meratifikasi ketentuan hukum internasional, salah satunya Konvensi Hukum Laut 1982 itu, ya, itu negara Indonesia wajib menuangkan ke dalam hukum nasional positifnya. Secara tidak langsung isi Konvensi Hukum Laut 1982 itu, ya, tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam ini saya bicara tentang zona ekonomi eksklusif, ya, itu ada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sudah terikat kepada UNCLOS 1982, ya, secara tidak langsung Indonesia menuangkan pengaturan zona ekonomi eksklusif Indonesia-nya dalam Undang-Undang Indonesia tadi, ya. Nah, UNCLOS itu 1982 sudah berlaku efektif sejak 16 November 1994, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 308 UNCLOS 1982, yang mana efektifnya berlaku UNCLOS 1982 adalah setelah pengadopsian negara ratifikasi ke-60, ya, 12 bulan setelah pengadopsian negara ratifikasi ke-60, makanya UNCLOS dikatakan berlaku efektif. Nah, pemerintah Guyana meratifikasi sebagai negara ke-60 itu 16 November 1993. Sehingga 12 bulan dari 16 November 1993 adalah 16 November 1994. UNCLOS 1982 itu dikatakan berlaku efektif secara internasional. Nah, Indonesia sudah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, ya, dan memunculkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 pengaturan terhadap ZEEI tersebut, ya. Nah, pengaturan terhadap atau sebelumnya saya mulai dengan apa itu ZEE, zona ekonomi eksklusif, ya, seperti yang dituangkan dalam UNCLOS 82, ya, yaitu di pasal 55, ya, atau saya singkat KHL 1982, menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu daerah di luar
dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini, berdasarkan mana hak-hak dan jurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini. Jadi di ZEE itu berlaku rejim hukum khusus atau dikenal dengan rejim hukum sui generis, ya, yang artinya satu sisi berlaku ketentuan hukum negara pantai karena negara pantai punya hak berdaulat di ZEE. Satu sisi lagi berlaku ketentuan hukum laut lepas, yaitu High Seas Convention. Ya. Nah, sehingga di sana di ZEE berlaku rejim hukum khusus atau rejim hukum sui generis karena berlaku dua ketentuan hukum di ZEE tersebut. Kemudian lebar zona ekonomi eksklusif berdasarkan pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 itu ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan ya berdasarkan pasal 46 UNCLOS 82 atau Konvensi Hukum Laut 1982. Penetapan teritorialnya menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Beda dengan negara yang tidak sebagai negara kepulauan menggunakan garis pangkal biasa. Nah, penetapan teritorialnya itu dengan garis pangkal lurus kepulauan ya ditetapkan. Begitu juga penetapan ZEE-nya atau ZEEI ya, diatur berdasarkan atau diukur dari garis pangkal lurus kepulauan di mana teritorial mulai dihitung atau diukur. Selanjutnya memperhatikan bab 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ya, tentang ZEEI pasal 2 menyatakan pengertian atau definisi ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, di sini disebut laut wilayah Indonesia itu identik dengan laut teritorial. Itu identik dengan laut teritorial. Nah, selanjutnya hak-hak negara pantai di ZEE karena negara pantai punya hak berdaulat di ZEE. Jadi dia punya hak-hak misalnya seperti hak berdaulat atas sumber daya alam. Yang kedua, yurisdiksi terhadap pendirian dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan lain, dan riset ilmiah kelautan, serta yang ketiga, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Nah, itu hak-hak negara pantai di ZEE. Nah, sedangkan kebebasan-kebebasan negara lain di ZEE ya, itu ada 3. Yang pertama, kebebasan untuk berlayar. Kedua, lintas penerbangan bebas. Dan yang ketiga, penempatan kabel dan pipa di dasar laut. Nah, itu kebebasan negara-negara lain di ZEE. Nah, selanjutnya berkaitan dengan perikanan di zona ekonomi eksklusif, ya, itu yang pertama ada konservasi, ya, diatur dalam pasal 61, 63, 64 UNCLOS 1982, ya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan itu diatur pasal 62 ya UNCLOS 1982, pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin. Yang ketiga, berupa distribusi akomodasi itu diatur pasal 62 sampai 69 dan 70 UNCLOS 82 sebagai pemerataan sumber daya alam hayati. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa itu pasal 73 UNCLOS 82 prosedur dan forum. Sedangkan yang kelima
berupa penegakan hukum ya, yang diatur dalam pasal 297 ayat 3 UNCLOS 1982 itu pengaturan dan pelaksanaannya. Sedangkan berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam ZEE ya, secara internasional penyelesaian sengketa para pihak itu diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang mengacu kepada pasal 279 itu berangkat ke piagam PBB ya pasal 33 dan pasal 280 UNCLOS 1982. Apabila penyelesaian sengketa damai tidak diperoleh kesepakatan ya dapat dilanjutkan dengan prosedur yang lain. Ya, termasuk juga dapat melalui konsiliasi sehingga dapat diperoleh kesepakatan oleh para pihak terhadap suatu sengketa. Nah, kemudian penegakan hukum di ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ya, dalam rangka melaksanakan hak berdaulat juga hak-hak lain dan yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban pemerintah Republik Indonesia di ZEEI ya, aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya dengan beberapa pengecualian ya yang diatur melalui pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Nah, kemudian berkaitan dengan tantangan ya, yang dihadapi di ZEE itu bisa berupa illegal fishing oleh kapal asing di ZEE makin intensif ya. Yang selanjutnya sumber daya ikan makin menurun, perlu penyelamatan agar tidak banyak yang dicuri kapal asing, mengingat ikan merupakan salah satu unsur ketahanan pangan. Yang selanjutnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan ZEEI masih rendah. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan kelembagaan yang kuat dan solid, sangat masih jauh. Selanjutnya, strategi penegakan hukum laut di ZEE itu yang pertama, mengoptimalkan kekuatan yang ada. Kedua, 2 menit lagi, Bu, ya. Surveillance baik diperkuat ya. Terus kemudian peran Bakor Kamla ya atau Badan Koordinasi Keamanan Laut dalam optimalisasi sumber daya ditingkatkan, kemudian kerjasama dengan negara tetangga untuk mengurangi banyaknya kapal asing ilegal, dan yang terakhir penguatan kelembagaan aparat penegakan hukum dari hulu sampai ke hilir. Selanjutnya kendala dalam penegakan hukum laut di ZEE, yaitu yang pertama kemampuan pengawasan sangat terbatas dan kapal patroli angkatan laut ya maupun KKP sedikit dan tidak memiliki kemampuan surveillance. Kemudian anggaran yang ada tidak memadai untuk memenuhi tugas pengawasan, terutama operasional dan maintenance kekuatan yang ada. Kemudian kelembagaan belum solid dan kuat, ego sektoral masih tinggi, dan fungsi koordinasi belum efektif. Terakhir, penafsiran tentang penegakan hukum laut di ZEE itu masih lemah, ya. Sehingga terakhir di sini penegakan hukum laut di ZEE itu berupa penegakan hukum laut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keamanan laut, dan Bakor Kamla memiliki kewenangan mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum laut. Dan penegakan hukum laut itu merupakan law enforcement ya, yang mana diawal dari proses hukum dari hulu ke hilir, lanjutnya penyelidikan, kemudian penyidikan, lanjutnya penuntutan dan pengadilan. Dan itu wilayah kerja sampai ke ZEE. Ya, sehingga di ZEE itu berlaku hukum internasional yang sudah diratifikasi ke dalam hukum nasional, ya, sehingga hukum nasional harus selaras dengan hukum internasional itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi ya, penegakan hukum laut di zona ekonomi eksklusif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lu. Silakan saudara-saudara bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Mau saya bacakan juga boleh, mau langsung ngomong juga boleh. Tolong sebutkan nama, karena ini juga ada penilaian khusus memang. Silakan tadi Mas Jihad.
Ya saya tadi lupa memperkenalkan Bu Lutusidini ini memang minatnya terkait hukum laut dan juga mendalami hukum laut secara konsisten sebetulnya. Sudah banyak tulisannya dalam jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum laut. Silakan Mas Jihad dulu bisa langsung menyampaikan atau bagaimana, nanti bisa bergiliran. Baik, terima kasih Pak Tommy. Wajahnya dikasih lihat dong, Terima Mas. kasih untuk Buluh. Oh ya. Iya. Terima Ayo. kasih Pak Ahmad. Saya ingin bertanya mengenai slide keempat kalau nggak salah tadi ya. Mengenai saya mau bertanya mengenai ZEE kenapa tidak boleh melebihi batas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Bisa dijelaskan Ibu Luh? Baik, terima kasih Pak Ahmad Jihad atas komentar pertanyaannya. Saya akan berusaha memberikan penjelasan sedetail mungkin. Nah, di sini maaf pertanyaan Anda kenapa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut? Iya, benar. Ya. Yang pertama itu sudah ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang merupakan hasil konvensi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jamaika pada konvensi hukum laut yang ketiga yang ditandatangani oleh para peserta itu 10 Desember 1982. Namun waktu itu belum efektif karena ada ketentuan pasal 2308 yang mewajibkan harus ada 60 negara peratifikasi dan itu dilakukan oleh pemerintah Guyana. Ya, 12 bulan dari peratifikasian barulah konvensi berlaku efektif, ya, yaitu 16 November 1994. Ya. Kemudian selanjutnya juga kenapa satu sudah ditetapkan dalam konvensi, ya, jadi memang tidak boleh dirubah karena kesepakatan negara-negara dalam konvensi tersebut demikian. Terus yang kedua, kenapa dari garis pangkal di mana teritorial diatur, diukur, dan itu juga memang diatur dalam konvensi 1982 tersebut, yang mana Indonesia sebagai negara kepulauan, ya, yang memang sudah ditetapkan diakui secara internasional, khususnya pasal 46 bab 4 konvensi 1982 itu, ya, yang mana konsep negara kepulauan dan yang itu diajukan oleh Indonesia atau merupakan sumbangan pemerintah Indonesia kepada hukum laut internasional dan ditetapkan oleh masyarakat internasional atau konvensi hukum laut 1982 itu sebagai aturan hukum dalam bab 4 pasal 46 sampai 54 UNCLOS 82. Ya. Indonesia itu negara kepulauan, penetapan teritorialnya dengan garis pangkal lurus kepulauan. Ya, menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal lurus kepulauan berbeda dengan negara yang bukan negara kepulauan, menggunakan garis pangkal biasa, yaitu pasal 5 UNCLOS diatur. Kalau negara kepulauan itu mengacu kepada pasal 7, ya, garis pangkal lurus, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Saya punya gambarnya sehingga lebih jelas Bapak bisa melihat, ya. Baik. Artinya jelas garis pangkal lurus kepulauan itu seperti apa? Ada gambarnya. Coba lihat saya di sini. Nah, intinya sudah konvensi yang menetapkan tidak boleh lebih. Begitu juga kenapa dari teritorial ditetapkan. Jadi memang kita tidak boleh merubah gitu loh Bapak. Itu intinya. Baik Ibu. Terima kasih. Bentar, Silakan saya mau bisa ditanggapi dulu. lagi Mas Jihad atau mungkin ada yang lain. Oke, saya. Bentar Bapak, saya mau menunjukkan. Ini Bu ada yang bertanya. Oke, siap. Nah itu. Model
model penegakan hukum laut yang aplikatif itu bagaimana? Apakah harus sinergi dengan undang-undang kepabeanan terkait hasil laut, ataukah penegakan represif di TKP? Baik, sebelum Pak Tommy Ampura, saya mau lihatkan dulu garis pangkal lurus itu, boleh? Oh iya, munculkan silakan. izin dulu. Iya, Ibu Pak share Jihat. sendiri, Bu ya. Oke. Bentar Bapak, saya lihatin biar lebih jelas. Iya, iya. Biar ini ada, saya kebetul gambarnya ada, filenya. Nah, ada lihat Bapak? Bisa? Bisa, Bu. Silakan. Nah, itu garis pangkal lurus kepulauan. Artinya ini gambarnya, Bapak ya. Ini dari titik-titik terluar, pulau-pulau terluar, dibuat titik-titik. Ya, garis pangkal lurus yang mana lebar panjangnya garis itu minimal 100, tapi boleh 3% dari jumlah titik-titik itu boleh punya lebar 125 mil. Di luar dari 100, keseluruhan 100, tapi 3% dari jumlah garis pangkal itu boleh 125. Ya, itu maksudnya. Itu menurut pasal 50 UNCLOS. Ya. Atau ini pasal 7, penetapan garis pangkal lurus kepulauan dalam penetapan teritorial bagi negara kepulauan. Ini berdasarkan pasal 7. Sedangkan rasio air darat antara 11 sampai dengan 91 itu pasal 42 UNCLOS. Sorry, 47. Karena konsep negara kepulauan. Pasal 46 definisi negara kepulauan, pasal 47 syarat sebagai negara kepulauan. Nah, rasio air darat itu dari pasal 47. Nah, itu gambar cara menetapkan teritorialnya. Nah, itu Bapak, itu gambarnya. Iya. Boleh lanjut ya? Iya. Bapak, yang mana ini dek lagi? Saya kembali ke Bapak ya. sebentar. Nah, artinya nanti gambar ini saya juga kirim ke Bapak. Iya. Baik. Yang tadi coba ulang Pak pertanyaannya. Pertanyaan tadi ini model penegakan hukum laut yang aplikatif itu bagaimana? Apakah harus sinergi dengan UU Kepabeanan atau represif di TKP terkait di CTE? Karena kan kalau Menteri sekarang Edi kan tidak lagi menenggelamkan kapal, Bu ya. Kira-kira bagaimana yang ini, Bu? Yang urgent bisa digunakan gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Tommy atas komentarnya. Nah, di sini menurut saya menjawab pertanyaan Bapak, ya, bagaimana mungkin penegakan hukum laut itu dewasa ini berkaitan dengan mungkin permasalahan-permasalahan sengketa di laut yang terjadi berkait dengan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan kita, khususnya di ZEI, ya. Sehingga kemarin Bu Susi itu, Menteri kita, dia menenggelamkan, itu ya Bapak ya. Tapi menurut saya dewasa ini ke depan mungkin menuju kepada teori hukum responsif ya, ke depan yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga mungkin itu kurang memperhatikan berkait dengan kebaikan atau kelangsungan lingkungan hidup itu sendiri, yang mana bisa terganggu ekosistem di laut itu ya, termasuk airnya, terus biota makhluk atau hewan di laut ya, dengan adanya penenggelaman ya, itu kan mengganggu di sana itu, sehingga mungkin lebih baik diambil sikap yang lebih bijak ya, bijak sehingga tidak merugikan lingkungan, begitu juga sumber daya manusia yang memerlukan mungkin kapal yang tidak perlu ditenggelamkan, mungkin lebih yang bijaksana, mungkin kita manfaatkan kapal yang akan ditenggelamkan termasuk benda-benda yang ada di dalamnya itu menjadi yang lebih baik. Jadi tidak harus ditenggelamkan. Karena satu mengganggu lingkungan laut atau lingkungan air yang ada di laut termasuk hewan-hewan yang ada di sana, biota-biota laut itu. Kedua, untuk membantu sumber daya manusia yang memanfaatkan kapal itu sendiri, kemanfaatannya bisa dipergunakan mungkin untuk kefaedahan bagi nelayan-nelayan kita atau sumber daya manusia yang ada di
tepi pantai yang hidup di pesisir pantai. Mungkin ada manfaat atau kegunaannya. Mungkin diambil langkah yang lebih bijaksana. Mungkin itu Bapak yang bisa saya berikan. Ya, artinya jangan menenggelamkan itu. Jangan menenggelamkan ya. Ya, itu lebih baik. Sehingga tidak mengganggu lingkungan, betul Bapak. Minimal ini mengganggu lingkungan laut, ekosistem laut dengan penenggelaman itu. Terutama apa itu biota laut seperti alga yang hidup bisa terganggu, kan bisa rusak dengan penenggelamannya, itu loh maksud saya. Ya. Atau ekosistem terganggu gitu maksudnya. Iya. Terima Mungkin kasih, ada Bu. yang lain. Silakan yang lain saudara-saudara Ya, bisa langsung ditanyakan. Apa yang bisa saya bantu memberikan terkait dengan CTE. Ya. Mungkin ini Bu, di CTE Ya. kan belum ada pengaturan terkait dengan jika ada teroris masuk Bu ya. Teroris, ya. Iya, karena kan di CTE kan itu ya terorisnya ada. Teroris belum ada Bu ya. Kira-kira kalau mungkinkah teroris nanti diatur kalau dalam konsep hukum laut bagaimana Bu? Kira-kira di masa mendatang? Itu kalau nggak salah udah diatur sendiri Pak. Teroris kan yang khusus di lautan misalnya. Berkait dengan pembajakan itu, pembajakan. Pembajakan ya, hijack ya Bu ya? Iya betul. Itu udah diatur tidak masuk tentang di CTE. Tapi kalau di CTE lebih banyak ke perikanan Pak. Karena berkait dengan di laut, apa ada yang di laut itu kan ekosistem lautnya. Yang jelas hidupnya ikan. Terus ada mutiara kan di sana. Mungkin tapi yang paling banyak itu dicuri kan ikan. Berkait dengan perekonomian hidup manusia. Kemudian Bu, kira-kira hal apa yang harus lebih diatur lagi dalam CTE, mengingatkan undang-undang yang mengatur CTE ini sudah lama sekali, tahun 83. Kira-kira hal apa sih yang harus diatur? Kok sampai sekarang kok belum diubah-ubah undang-undang ini? Kok belum diubah gitu ya? Baik Pak Romi, terima kasih. Yang paling urgent seperti tadi saya sampaikan ya, kelemahan yang ada dalam CTE itu sehingga terjadi pencurian ikan yang secara merajalela oleh kapal-kapal asing. Di sini yang pertama itu mungkin ini Pak pengawasan tentunya pasti dari Angkatan Laut ya itu sendiri. Nah, dalam melaksanakan pengawasan patroli oleh Angkatan Laut di sini yang dibantu oleh Bakor Kamla tadi itu mungkin selain SDM-nya, kemampuan SDM-nya juga harus diikuti dengan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan kontrol terhadap masuknya kapal asing, ya, termasuk mencuri ikan khususnya dan juga melakukan spionase atau mata-mata yang mana itu bisa menggunakan hak short pursuit memang dibolehkan ya sehingga dilakukan pengejaran sampai ke zona tambahan ya sampai finish yang pertama. Yang kedua, jika kapal asing itu sudah masuk ke teritorial negaranya maupun negara lain itu harus dihentikan hak pursuit. Jadi harus ada sarana prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan atau patroli tersebut. Kemudian juga kelembagaan di kelautan yang menangani hukum laut itu sendiri, kelembagaan di sini harus punya sikap yang solid dan saling bantu membantu, bahu membahu, ya adanya koordinasi yang baik dengan tidak adanya ego sektoral yang masih tinggi masing-masing lembaga, sehingga tujuan untuk pengawasan dan patroli untuk keamanan dan menjaga yurisdiksi Indonesia itu dapat tercapai, sehingga ada kesolidan atau koordinasi yang baik antara instansi satu dengan yang lainnya dalam penegakan hukum laut itu sendiri. Dan kemudian juga tentunya di sini tadi sarana prasarana yang harus dilengkapi adanya anggaran yang memadai, karena anggarannya juga sementara sepertinya saya waktu riset di S3 maupun S2 itu anggarannya memang masih lemah. Anggarannya lemah, SDM yang profesional juga lemah.
Di situ yang mungkin harus diperhatikan, Bapak. Itu harus ditingkatkan maksudnya. Itu Bapak yang bisa saya berikan tanggapan. Silakan, ada lagi saudara-saudara. Mungkin Bapak yang lain atau adik mahasiswa ada yang perlu diketahui atau perlu untuk dipahami lebih lanjut tentang hukum laut, khususnya yang dari zona ekonomi eksklusif. Warma Dewa juga silakan, boleh tanya langsung ke dosennya, kan Ayo, pengaruh dengan nilai Bu ya mahasiswa. kalau tanya dosennya sendiri. Terima kasih. Sepanjang saya bisa menyampaikan pendapat. Ini Bu, kalau kira-kira adik mahasiswa terkait hukum laut, kira-kira kalau mau dijadikan skripsi, itu yang paling menarik itu bahas di mana Bu? Zona tambahan, laut teritorial, atau ZEE, atau di kawasan, atau laut lepas, atau yang bagaimana Bu ya, yang lebih tepatnya? Intinya semuanya bagus. Semuanya Bapak. Bagus ya? Bagus. Terus up to date. Yang paling penting mungkin yang relevan dengan Indonesia. Nah, yang contoh paling penting landas kontinen mungkin udah nggak perlu. Kenapa? Yang terakhir kan keluarnya Timur Timur itu masalah Timor Gap Indonesia dengan Australia kan sudah batal demi hukum karena objeknya udah keluar. Jadi undang-undangnya mungkin sampai detik ini juga kan belum diatur Bapak, dibuat baru seperti CTE ini ya. Kalau nggak salah itu tahun 71 ya. Tidak diatur karena objeknya sudah tidak memungkinkan ada. Nah, sehingga tidak dibuat undang-undang baru. Kalau CTE mungkin perlu diperbaharui karena seperti tadi banyak kita kan kaya, luas laut kita juga luas ya, yang mana dia merupakan negara kepulauan terbesar ya di dunia, paling luas ya negara kepulauannya. Sehingga wilayah perairannya luas, ikannya juga cukup banyak sehingga negara asing melalui kapal-kapalnya itu banyak yang melakukan pencurian di perairan Indonesia ya, sehingga itulah perlu diatur apalagi yang di zona ekonomi eksklusif itu ya. Makanya perlu pengatur yang terbaru terhadap undang-undang ZEE kita itu Bapak menurut saya undang-undangnya. Kemudian Bapak bilang permasalahannya yang paling urgent juga mungkin karena belum meluas gitu ya informasi atau pemahamannya, dan sepertinya saya melihat sedikit yang menulis jadi karya ilmiah tentang rejim hukum yang berlaku di jenis-jenis perairan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama dulu, perairannya Indonesia, negara kepulauan kan punya perairan teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di masing-masing zona itu berlaku rejim hukum yang berbeda, Bapak. Ya. Nah, zona-zona dalam UNCLOS juga itu berbeda. Tadi yurisdiksi Indonesia atau negara pantai, ada yurisdiksi negara-negara di luar yurisdiksi. Yang di dalam yurisdiksi negara pantai itu tadi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan perairan teritorial yang paling luas. Kemudian ada zona tambahan rejim hukumnya ya. Kemudian setelah zona tambahan itu ada CTE. Ya, setelah CTE ada landas kontinen, terus laut lepas. Nah, itu masing-masing cukup luas yang bisa dikaji atau dibahas menjadikan karya ilmiah. Nah, setelah itu masuk ke CTE itu sendiri. Bagaimana pengaturan sumber daya alam, ya baik hayati maupun non hayatinya, jumlah tangkapannya yang diperbolehkan, kemudian yang berapa juga boleh diberikan kepada negara lain karena negara yang punya pantai ini tidak punya kemampuan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi, sehingga diberikan kepada negara lain yang tidak berpantai atau tidak punya pantai. Nah, itu banyak konteks yang bisa diangkat. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan daripada hak corpus suit yang berhentinya itu ya hanya sampai di zona tambahan, dan juga jika kapal asing yang dikejar itu masuk ke teritorial negaranya sendiri maupun negara lain, maka pengejaran itu harus dihentikan. Itu bisa dijadikan karya ilmiah juga. Iya. Banyak sekali loh Bapak kalau dikaji, karena konvensinya aja satu pasal itu bisa jadi satu karya ilmiah, tesis maupun disertasi. Apalagi kalau skripsi, lebih mudah lagi mencari topik atau temanya.
Itu maksud, belum dikaitkan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi cukup banyak yang bisa diangkat atau dibahas. Itu mungkin Bapak. Iya, terima Tapi kasih. belum ada yang banyak memahami Bapak. Iya. Jujur ya, guru besarnya sendiri ya cuma Bu Eti Agus. Prof. Mokhtar udah tidak memungkinkan. Prof. Eti yang pertama. Itu maaf Bapak ya. Jadi materinya aja sudah langka. Bagaimana orang bisa mengangkatnya gitu loh. Maksudnya belum memahami. Itu Bapak. Ya. Silakan saudara-saudara, jadi masih terbuka peluang banyak untuk meneliti skripsi hukum laut. Iya, banyak sekali. Memang perlu diketahui UNCLOS sendiri terjemahan Indonesianya juga susah, Bu. Saya juga dapatnya dari Bu Lu, kemudian yang terbaru kemarin PDF itu juga agak susah minta dari rekan kerja, teman sebetulnya. Karena sifatnya rahasia. Saya pikir kalau rahasia ya memang harus dibagikan biar itu kan untuk kepentingan juga. Silakan ada yang mau tanyakan mungkin. Ini Mas siapa ini yang pakai Windows 10 ini? Siapa ini Mas? Saya lupa namanya. Bapak. Iya. Lukman, Pak. Lukman. Oh, Mas Lukman. Ayo Mas Lukman. Dari tadi ngechat saya terus sepertinya. Ayo Mas, silakan. Silakan Pak. Silakan Mas Lukman. Ayo. Bentar, saya bingung mau nanya apa ini. Apa yang ingin diketahui? Bertanya bisa. Kalau saya mungkin Ibu, saya pengen tanya tentang di zona ekonomi eksklusif itu ada laut perdamaian kalau nggak salah. Bukan ya? Kurang jelas Mas. Kurang jelas. Laut lepas. Oh, laut lepas ada. Yaitu tunduk pada Hague Seas Convention. Tunduk pada Hague Seas Convention. Laut lepas. Laut lepas, Bapak. Makanya berlaku aturan laut lepas dengan kebebasan negara lain itu, dan juga negara pantai punya hak berdaulat tadi. Makanya berlaku sui generis. Itu. Nah, terus apa yang Bapak ingin ketahui? Hak lintas damai ada Pak, tapi nggak berlaku di sana. Oh, tidak berlaku di zona ekonomi eksklusif. Di laut lepas, enggak. Lintas damai itu kan di yurisdiksi negara pantai, nah, yaitu di dalam teritoria. Tuh, berlaku hak lintas damai. Damainya itu diatur dalam pasal 19 sampai 20. Hak lintas damai. Baik. Innocent Passage Rights. Baik itu ya Mas Luman. Hak lintas juga bisa diangkat Bapak, maaf. Ya? Hak lintas juga Bapak Tommy. Oh, bisa, hak lintas juga. Masing-masing perairan berlaku hak lintas yang berbeda. Makanya rezim hukum yang berbeda, hak lintas yang berbeda. Bagaimana konsekuensinya, itu kaitannya. Makanya banyak hak. Kan ada hak lintas transit, ada hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan. Itu ada 3. Banyak hal Bapak. Makanya materinya dulu, yang mana per pasal itu luas sekali jangkauannya. Makanya jangankan skripsi, tesis, sama disertasi, 1 pasal udah bisa selesai. 1 pasal aja. Saya kan waktu tesis pasal 53 tentang hak lintas laut kepulauan tadi. Iya. Itu Pak. Jadi bisa saudara cukup 1 pasal hak aja, lintas, tidak terlalu sulit ya Bu ya, tidak seperti hukum lainnya sangat rumit sekali. Tapi pemahamannya tadi. Iya, betul. Ini ada yang menanyakan Bu dari saudara Muhammad Saifullah. Pak Tommy ingin tahu konvensi ayat aja berkaitan dengan yang di depannya, jadi harus menyeluruh. Betul. Dengan undang-undang. Keterkaitan. Ya, beda dengan undang-undang. Lebih mudah mungkin dalam Iya. Bu, ini ada yang menanyakan sebetulnya dari saudara Muhammad Sainal mengatakan sebetulnya apa sih urgensi atau korelasi antara ZEEI dengan ZEE di UNCLOS? Oh, ZEE. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak urgensinya. Itu tadi kan saya sudah bilang, ZEE itu pengaturan dari Konvensi Hukum Laut 1982, hasil konferensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pesertanya negara-negara di dunia. Nah, Indonesia meratifikasi ya UNCLOS 82 itu, sehingga tidak langsung harus menuangkan ke dalam hukum nasionalnya, hukum positifnya. Nah, Indonesia di sini dalam penuangannya itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1993. Sedangkan
kita sudah meratifikasi tahun 85, ya. Namun dengan kondisi dewasa ini, ya perkembangan, artinya hukum itu harus mengikuti perkembangan hidup masyarakat itu sendiri, kan. Artinya Undang-Undang Nomor 5 93 ini dengan tadi banyak pencurian dan kecanggihan IT dewasa ini mungkin perlu diperbaiki untuk menyesuaikan kondisi dewasa ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, ya. Caranya juga sistem termasuk teknis pelaksanaannya, sehingga ada tercantum dalam Undang-Undang ZEEI, karena ZEEI itu merupakan transformasi atau pengaturan lebih jauh atau implementasi dari UNCLOS 82 ke dalam hukum nasional positif Indonesia. Jadi urgensinya sangat berurgensi dan sangat harus selaras harmonis, karena dia merupakan turunan daripada UNCLOS 82 ZEEI itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Gitu, Pak. Tapi isi UNCLOS itu harus selaras dengan yang dituangkan di undang-undang, atau undang-undang itu tidak boleh keluar dari UNCLOS 82. Itu intinya, Pak. Secara tidak langsung harus bersinergi dan selaras. Itu, Pak. Jadi pasti berkaitan, relevan. Itu, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Bu. Silakan, masih ada satu lagi kesempatan jika ada yang mau ditanyakan, masih bisa. Mas Ahmad Jihad, silakan. Bapak yang lain. Pak Lukman, ya, ada yang kurang lagi? Ingin diketahui? Sudah jelas. Ya, karena dia laut lepas. Okay. Baik, Bu. Sebelum penutup, kira-kira apa sih, Bu, justifikasi terkait ya ZEEI ini yang harus kita sebagai peminat hukum laut misalnya, apa sih justifikasi dari Ibu, pesan penutup sekaligus? Ya. Ya, terima kasih, Pak. Di sini mungkin yang melihat kondisi dewasa ini, melihat kondisi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Hati kecil saya haus sekali, pingin sekali melihat, ya, perairan atau laut kita itu menjadi bagus, bersih, jernih, ya, dan menghindari terjadinya pencurian. Sehingga apa yang diharapkan oleh UNCLOS juga, ya, negara-negara yang mana untuk hidup damai, ya, rukun, terus selaras dan sejahtera secara ekonomi. Mungkin saya harapkan perbaikan undang-undang ZEEI yang pertama, yang kedua meningkatkan profesional SDM, ketiga memenuhi sarana prasarana yang layak untuk dioperasionalkan sehingga tercapainya harapan-harapan tadi. Jadi intinya undang-undang ZEEI itu perlu diperbaiki untuk lebih memadai kondisi situasi dewasa ini di Indonesia dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun IT, termasuk keberadaan perairan kita yang cukup luas ini. Itu mungkin Bapak yang bisa saya harapkan. Yang lebih lagi harapan saya, banyaklah adik-adik mahasiswa menulis karya ilmiah berkaitan dengan hukum laut sehingga bisa terpublish materi termasuk permasalahan yang bisa terjadi, yang bisa dicarikan upaya solusi, sehingga baik itu skripsi maupun tesis termasuk disertasi, itu harapan saya. Di samping hukum laut, karena di pengaturan UNCLOS ini kan terkait juga dengan undang-undang penerbangan, Bapak, berkaitan dengan di sea lanes atau alur laut kepulauan. Alur-alur laut kepulauan itu satu paket ya, ketentuan hukum laut dengan ketentuan hukum udara. Jadi satu paket. Itu cukup luas juga, karena ada dua konvensi di sana yang harus terlibat. Karena dia satu paket. Pemakaiannya dalam hak lintas alur laut kepulauan, dan kita punya alur-alur laut kepulauan, 3 alur laut kepulauan. Yang mana udah ada undang-undangnya juga, dan PP-nya. Jadi cukup luas, harus dipahami, dan bisa dijadikan karya ilmiah. Harapan saya banyaklah menulis karya ilmiah
tentang hukum laut ini karena memang banyak materi yang bisa dijadikan karya ilmiah. Itu harapan saya. Baik. Itu Bapak yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Bu Lu. Yang pertama memang ZTE masih harus undang-undangnya harus direvisi Bu ya. Kemudian diperbaiki. Penelitian terkait hukum laut sangat sebetulnya masih minim, bukan kurang diminati tapi masih minim karena terkait dengan literatur dan memang ada juga mungkin ahlinya Pak, ahlinya itu kurang, masih sedikit. Sehingga publikasi termasuk promosi terhadap materinya masih lemah juga. Ya. Belum banyak gitu, belum tinggi. Ini saya menyampaikan Bu dari mahasiswa kami juga beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pembuatan video sebetulnya secara pribadi untuk terkait dengan materi hukum laut. Jadi setidaknya bisa memberikan suatu pemaparan tapi melalui video memang. Nanti pada akhirnya kita akan membuat suatu tulisan ya berupa seperti paper atau opini yang sifatnya online terkait hukum laut. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dr. Luputu Sudini dari Universitas Warmadewa, kemudian saudara-saudara ketua kelompok, ketua kelas Saudara Ahmad Jihad, begitu juga dengan dari sama-sama Pak. mahasiswa prodi Magister Konotariatan Unwar dan yang spesial mahasiswa kelas hukum laut Untab Surabaya. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore.